Salam Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Kita kembali datang saudara dalam ibadah pada malam ini. Saya berharap mari kita dengan segenap hati kita mau sama-sama siapkan diri untuk kita memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami ada. Kami percaya semua ini karena Tuhan baik bagi kami. Kami datang padamu ingin memuji Engkau Tuhan, dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menolong kami, untuk kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hadirlah dalam ibadah malam ini Tuhan, dimanapun juga kami mengikuti ibadah ini, biarlah di sana kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami, atas hamba-Mu yang akan menguraikan firman bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, hari ini, saat ini, biarlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan, dan kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh
bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami datang bersyukur padamu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus,
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan hidupku. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan
akan hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, Jesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami puji Kau Tuhan, kami sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah kuatku, Engkaulah pengharapanku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya. Bagimu hormat kami Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat Tuhan. Bagimu yang layak ditinggikan Yesus. Engkau layak, haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur dan kami percaya kepada Tuhan, karena bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu dapat kau lakukan. Demikian juga dengan kami semua. Kami percaya Engkau dapat memulihkan setiap kami. Kuasa firman-Mu yang tidak terbatas akan membaharui dan memulihkan kami. Itu sebabnya berbicara kepada kami Tuhan. Kami buka hati kami buka hidup kami. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan Roh-Mu bekerja di antara kami saat firman-Mu diberitakan. Biarlah Roh Kudus meneguhkan setiap kebenaran itu, menyatakannya lewat mujizat-mujizat yang terjadi, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan, dan kami umat-Mu, kami boleh diberkati, diubahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah online pada saat ini. Dan melalui ibadah online ini saya akan membagikan satu sharing firman Tuhan dengan tema optimis dalam menghadapi tantangan. Saudara-saudara sekalian, seringkali memang terjadi dalam kehidupan kita bahwa kita diperhadapkan atau mungkin saja kita diberikan tanggung jawab, tetapi seringkali kita berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak punya pengalaman untuk melakukan hal demikian.
Saudara, ini juga terjadi kepada seorang anak muda yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saya mengajak setiap kita untuk kita membaca di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya ulangi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara sekalian, kisah ini adalah kisah di mana ketika Tuhan berfirman kepada Yosua pada saat itu. Kita baca di pasal 1 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Yosua. Saudara-saudara sekalian, ketika kita juga membacanya dari pasal ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18, itu dituliskan 4 kali kata jangan takut, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada 4 kali dituliskan. Bahkan juga dikatakan jangan tawar hati. Jangan kecut, jangan tawar hati. Berarti saudara sekalian, ketika Tuhan berfirman kepada Yosua pada saat itu, ada hal yang terjadi dalam diri seorang Yosua. Saudara, firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang ada di depan mereka, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara sekalian, sangatlah penting ya, hati kita itu memiliki yang namanya sifat optimis. Mengapa demikian? Karena ketika Tuhan memberikan satu perintah lewat firman-Nya kepada Yosua pada saat itu, apa yang dikatakan di sana bahwa Yosua itu harus bersiap membawa bangsa Israel keluar, ya, membawa bangsa Israel memasuki atau menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian pada saat itu. Namun demikian, apa yang terjadi, apa yang dialaminya oleh Yosua, saudara, saya sudah katakan tadi bahwa ada 4 kali atau 5 kali dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sudah ketika dia berfirman, dia tahu juga hatinya seorang Yosua. Tapi kita mau belajar mengapa Yosua itu memiliki respon atau sifat yang pesimis pada saat itu. Saudara, saya mengatakan ini pesimis. Ya. Kenapa saya katakan? Saya mencoba mencari tentang arti kata optimis dan pesimis. Ternyata pesimis itu adalah, optimis itu adalah dikatakan bahwa seperti ini. Jadi menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis itu dikatakan bahwa paham atau keyakinan atas segala sesuatu, ya, dari segi yang baik dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan baik di dalam segala hal. Itu optimis. Tetapi sikap daripada pesimis itu adalah kebalikan daripada optimis. Nah, pesimis ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna bahwa orang yang sikapnya, ya, orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Contohnya misalnya takut kecewa, ya, takut rugi,
takut misalnya kecelakaan, takut apalagi ya, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa pesimis. Nah, kalau kita membaca tadi bahwa ketika Tuhan memberikan satu perintah, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk bisa menjadi pemimpin, membawa bangsa ini keluar atau memasuki tanah perjanjian melewati sungai Yordan pada saat itu. Apakah Yosua langsung menerima, saudara? Kalau kita melihat di sini, saya rasa tidak. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Tuhan selalu berkata kepada dia, kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan kepada mereka atau bangsa Israel pada saat itu. Nah, dengan demikian saudara, saya melihat ada dua hal kenapa atau mengapa Yosua ini memiliki yang namanya sifat pesimis itu. Saudara, ketika dikasih tanggung jawab, dia dikasih tanggung jawab. Ya, dia tidak berkata saya tidak bisa. Begitu, tidak berkata, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Yosua pada saat itu. Tuhan tahu. Saya tahu, Tuhan tahu. Saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu hari ini. Apa yang engkau alami, apa yang engkau gumulkan hari ini, Tuhan tahu. Ketika Yosua diberikan satu tanggung jawab, Tuhan tahu bahwa Yosua ini itu hatinya tidak kuat, hatinya tidak teguh, bahkan mungkin dia akan kecut. Ya, tawar hati. Tapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kayak kita mau belajar, kenapa sampai Yosua memiliki hati yang kecut, hati yang tawar. Padahal ini kan tanggung jawab. Ya, ini tanggung jawab yang diberikan. Dan yang memberikan itu Tuhan sendiri kepada dia. Saudara, saya belajar seperti ini. Pertama, mengapa Yosua memiliki sifat yang namanya pesimis dalam hidupnya? Saya melihat seperti ini, bahwa karena adanya pikiran atau ingatan-ingatan masa lalu di dalam hidup seorang Yosua pada saat itu. Ingat, adanya ingatan masa lalu yang terjadi, yang dialami oleh Yosua pada saat itu. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Kalau kita membaca di dalam Keluaran 15, 16, 17, di situ bercerita tentang bagaimana bangsa Israel ini ketika mereka mengalami kekurangan air, kekurangan makanan, dan mereka mulai marah. Mereka mulai bersungut-sungut, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Mengapa engkau membawa kami ke tempat ini? Kami enak di Mesir sana. Lalu Musa mulai bergumul, berdoa dengan Tuhan. Ini adalah ingatan-ingatan yang dialami oleh Musa, oleh Yosua pada saat itu. Saudara, kita bisa melihat apa yang terjadi. Maka ketika diberikan tanggung jawab ini, dia berkata, wah, dalam hatinya, waduh, saya tidak bisa. Saya tidak sanggup untuk melakukannya. Itu adalah adanya ingatan masa lalu. Saudara-saudara sekalian, apakah engkau juga memiliki ingatan-ingatan masa lalu yang membuat engkau tidak maju, engkau hanya berdiri pada tempatmu, tidak maju, tidak bisa beranjak ke mana-mana. Mungkin orang sekeliling engkau berkata, oh, engkau tidak bisa melakukan itu, engkau tidak punya daya, engkau tidak punya daya dan upaya. Saudara, ada pepatah Tiongkok berkata seperti ini. Pepatah Tiongkok ada pepatah Tiongkok berkata seperti ini. Orang yang mengatakan hal-hal yang paling sulit diraih seharusnya tidak menghalangi orang lain yang sedang mencoba meraihnya. Saudara, pepatah Tiongkok mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan hal-hal yang paling sulit diraih seharusnya tidak menghalangi orang lain yang sedang meraihnya.
Satu kisah ini kita belajar bahwa ketika hal itu terjadi, ada ingatan-ingatan masa lalu yang terjadi, yang dialami oleh Yosua. Sehingga ini timbul dalam hatinya, menjadi tawar, menjadi kecut. Aku tidak bisa. Orang ini bagaimana caranya mau dipimpin? Saudara, memimpin 1-2 orang mungkin bisa. Tapi memimpin ya saudara, memimpin banyak orang. Ya, yang jutaan yang ada pada saat itu bagaimana? Dan Yosua sendiri sudah melihat bagaimana karakter orang-orang Israel yang ada pada saat itu. Dan yang kedua, mengapa Yosua ini sampai harus mengalami yang namanya pesimis? Saya melihat seperti ini. Yang kedua, kalau kita baca di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun itu, ya abdi Musa. Nah, di sini ada kata ketika Musa abdi Allah atau abdi Tuhan itu meninggal, ya, maka Tuhan berfirman kepada abdi Yosua, abdi Musa. Saudara, ada 2 hal yang agak berbeda. Musa adalah abdi Allah, sedangkan Yosua adalah abdi Musa. Saya merenungkan tentang kisah ini. Mengapa Yosua sampai mengalami hal yang demikian, memiliki sifat pesimis dalam hidupnya? Saudara, begini, kalau kita memiliki orang tua, orang-orang yang panutan dalam kehidupan kita, orang-orang yang pernah menolong kita, orang-orang yang pernah mengajar kita, para pendidik kita, mungkin dosen kita, guru kita, dan kita kehilangan mereka meninggal, saudara. Apa yang saudara rasakan? Yang kita rasakan adalah kehilangan. Kita kehilangan bapa, kehilangan kebapaan, bahkan kehilangan orang-orang yang mendorong kita sebagai mentor kita. Saudara, kita tahu Yosua ini adalah seorang anak muda yang dididik oleh Musa. Dilatih di berbagai medan-medan yang dijalani pada saat itu. Sehingga ketika diberikan satu tanggung jawab ini, dia merasa, waduh, saya tidak bisa. Hati saya sampai kecut. Tawar hati. Kenapa? Karena dia telah kehilangan kepercayaan diri. Karena hilangnya, meninggalnya seorang yang betul-betul dihargai dia. Betul-betul yang begitu mensupport dia. Ya, sehingga dia bisa menjalani. Saudara ingat. Suatu kali ketika bangsa Israel itu ya diserang di dalam Keluaran 17 ya 17 ya seperti satu kali ketika bangsa itu sedang bertengkar tentang makanan dan minuman, ya makanan atau minuman pada saat itu. Ini bangsa ini sedang merebutkan masalah minuman, tapi tiba-tiba saudaraku, ternyata ada satu bangsa, ada satu suku, yaitu Amalek yang akan menyerang mereka. Dan apa yang dilakukan? Pada saat itu Musa memberikan tanggung jawab kepada Yosua untuk melakukan hal itu. Musa mengatakan, Yosua, pilihlah orang-orang yang terbaik, pilih orang-orang pilihan dari setiap suku Israel untuk kita mengadakan perlawanan kepada orang Amalek itu. Dan apa yang dilakukan? Musa mengatakan, pilihlah orang-orang yang pilihan untuk kita bisa melakukan perlawanan mereka. Dan aku, kata Musa dan Harun dan Hur itu naik ke atas puncak gunung. Saudara, ini ada keterikatan spiritual antara Yosua dengan Musa. Kehilangan yang begitu berat, kehilangan yang begitu menyedihkan, bahwa tidak ada lagi orang yang menolong dia, menopang dia ketika dia jatuh, ketika dia berperang, tidak ada lagi orang yang membantu dia dalam berdoa. Ini yang dialami saudaraku. Dan timbul dalam hati seorang Yosua, pesimis itu timbul dalam hati dia. Maka dia berkata, wah saya tidak bisa. Saya menjadi kecut hati. Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan, seringkali kita juga mengalami hal demikian. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ketika kita kehilangan apa yang dulu pernah kita membuat kita sukses. Ketika kita pernah kehilangan akan apa yang kita punya. Tapi saya mau katakan, janganlah engkau mengandalkan apa yang engkau punya. Tetapi andalkanlah Tuhan.
Karena hanya Dia yang sanggup membawa setiap kita keluar dari setiap apa yang kita alami hari-hari ini. Saudara, Yeremia mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepadanya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepadanya. Saudara, kita tidak punya tempat yang lain selain kita hanya berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang lain bisa mengecewakan saudara. Mungkin orang-orang dekat bisa mengecewakan kita. Tetapi ingat, ada satu pribadi yang tidak mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu ada, Dia selalu menyertai saudara. Kapanpun, dimanapun, Dia selalu ada. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan bahwa optimis atau pesimis yang dialami oleh Yosua ini, saudara tidak menetapkan sampai di situ. Tetapi ketika dia mulai membangun hidupnya, ketika firman itu mulai diperkatakan, kamu harus ikut apa yang diajarkan oleh Musa kepada kamu, kamu harus lakukan itu, kamu harus bertindak dengan hati-hati. Berarti saudara, kita tidak bisa hidup di dalam sifat pesimis kita selamanya. Tetapi kita harus keluar dari sifat pesimis itu. Bagaimana caranya kita harus keluar dari kisah pesimis itu? Dari sifat pesimis itu, bagaimana caranya kita keluar? Saudara, kalau kita baca di sini dikatakan bahwa bagaimana? Saudara, saya mau katakan begini. Ketika Yosua ini diperkatakan bahwa aku akan menyertai engkau, pada ayatnya yang kelima, saya akan bacakan seperti ini. Dikatakan bahwa seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang penting dalam kehidupan kita, ketika saudara memiliki sifat yang namanya pesimis, maka itu harus dirubah menjadi sesuatu yang berdampak. Bagaimana kita harus memilikinya? Bagaimana kita harus merubah itu? Saudara harus mengubahnya dengan sifat optimis. Bagaimana caranya? Saudara, ingat, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki. Ya, firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu adalah suluh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau mengatakan seperti ini. Bagaimana respon kita ketika kita mengalami hal yang demikian. Seperti yang dialami oleh Yosua. Yosua mengambil satu tindakan. Pertama, percaya. Saudara, saya mau katakan ini. Percayalah kepada janji Tuhan atas hidupmu. Ketika itu saudara keraguan, ketakutan, mungkin kekecewaan yang dialaminya pada saat itu. Tetapi ketika dia mau mengatakan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup saya. Apa yang saya takutkan, apa yang saya khawatirkan, itu tidak akan terjadi. Karena ada Tuhan yang menyertai, yang membuat saya berhasil. Maka segalanya itu akan menjadi optimis. Maka hal-hal yang demikian akan berubah menjadi satu sifat yang optimis yang membuat kita memiliki keyakinan yang penuh untuk kita bisa mencapai satu tujuan. Itulah yang dilakukan oleh Yosua pada saat itu. Dia percaya kepada janji Tuhan. Bahwa kalau dulu orang berkata kamu tidak bisa, kamu belum punya pengalaman. Tetapi Yosua mengambil satu tindakan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Saudara, percayalah. Janji Tuhan dalam hidup saudara, iya dan amin. Janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Kuncinya adalah milikilah keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Keyakinan yang kokoh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang kedua, bagaimana Yosua pada saat itu meresponi dalam sikap optimisnya tersebut. Yang kedua,
saya mau katakan bahwa hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Saudara, di sana juga dikatakan bahwa apa yang telah diajarkan oleh Musa kepadamu pada saat itu. Yosua ini, saudaraku, adalah murid daripada Musa pada saat itu. Apa yang telah diajarkan oleh Musa kepada engkau, bertindaklah hati-hati, ya, perkatakanlah siang dan malam Taurat itu. Maka dikatakan hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Hidupilah firman itu. Itulah respon kita untuk mengubah kita ke arah yang optimis. Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kita, kita percaya bahwa karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita, itu pasti dan amin. Dan ketika kita menghidupi firman itu, apa yang dahulu telah diajarkan kepada kita, itu kita harus memperlakukan atau hendaklah kita menjadikan sebagai suluh dalam kehidupan kita, sebagai terang. Memperkatakan siang dan malam dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa sikap-sikap masa lalu kita itu bisa hilang karena kita menghidupi firman Tuhan. Kita sering mendengar firman Tuhan. Masa lalu kita, sekalipun kita kehilangan bapa, orang-orang yang kita cintai, yang seperti dialami oleh Yosua pada saat itu. Tapi percaya adalah satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Meskipun kita di dalam lembah kekelaman, dia tetap ada, menyertai kita. Karena dia adalah Allah Immanuel untuk saudara dan saya. Saudara, dengan demikian, bagaimana kita membangun sifat optimis kita dalam mengiring Tuhan? Tentunya saudara, kita perlu sekali firman Tuhan itu apa yang didengarkan hendaklah kita lakukan, bukan hanya didengar. Apa yang kita dengarkan dilakukan. Firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara dengar mungkin lewat YouTube, lewat radio dan segala sesuatunya dimanapun saudara. Ingat, firman Tuhan yang kau dengarkan, lakukan dalam kehidupan saudara. Saya percaya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, itu kan mengubahkan dalam kehidupan kita sifat-sifat pesimis kita akan mengubahkan ke arah yang positif. Sehingga kita bisa mencapai satu tujuan yang indah di dalam Tuhan. Yang kedua, ketika kita memiliki sifat optimis, ya dalam kehidupan kita, kita harus mengambil satu tindakan, yaitu percaya diri. Harus percaya diri saudaraku. Ingat, ketika tadi Yosua, Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan mengatakan, jangan kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan engkau kecut, jangan engkau tawar. Apa yang Yosua lakukan? Dia mengambil satu tindakan, yaitu dia pergi memerintahkan kepada seluruh orang Israel. Untuk apa? Mereka mempersiapkan bekal dalam 3 hari untuk mereka bisa masuk ke tanah melewati daripada sungai Yordan yang ada pada saat itu. Dan bagaimana juga? Yang ketiga, bagaimana kita harus membangun sifat optimis yang ada dalam hidup kita. Tentunya kita tidak bisa seorang diri, teman, saudara. Kita tidak bisa menjadi seorang diri menghadapi segala sesuatunya. Tetapi saya mau katakan, Yosua yang adalah orang yang ahli dalam militer. Yosua adalah seorang pemimpin. Tetapi dia berkata kepada suku-suku yang ada pada saat itu, kamu harus tolong menolong. Berarti saudaraku, bagaimana kita membangun sikap optimis kita? Ya kita harus membangun dengan relasi dengan orang lain. Membangun relasi dengan orang lain. Karena saya percaya begini. Terkadang kita terkadang kita mengalami hal yang mungkin bagi kita tidak bisa. Tetapi kita bertemu dengan seseorang,
bercerita, sharing satu dengan yang lain, dengan orang lain, maka kita mempunyai jawaban, oh ternyata seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Yosua pada saat itu. Ketika dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan ya, 18 dikatakan bahwa setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, apapun yang diperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Saudara, ini kan berat sekali. Tapi saya mau katakan bukan hal demikian. Tapi ini yang terjadi pada saat itu. Tapi bagaimana intinya kita membangun daripada sifat optimis kita harus membangun relasi. Karena di situ dikatakan ada banyak suku-suku yang ada di bawah pimpinan dia, yang dibawahi pada saat itu. Dan dia membangun, saudara. Dan dikatakan, apapun yang kau perintahkan kepada kami, kami akan lakukan. Ya, dan hanya satu saja. Nah ini, kembali lagi dikatakan, berarti orang-orang yang mendukung dia, tapi dia tetap mendukung dia, tapi dia mengatakan, kamu harus menguatkan hatimu. Saudara, inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap hidup, bagaimana sehingga tantangan yang ada di hadapan kita, tantangan yang kita lewati hari-hari ini berat. Tapi saudara, saya mau katakan, milikilah sifat optimis dalam hidup saudara. Mungkin terkadang pesimis itu ada, tetapi itu bukanlah satu penghalang bagi setiap kita untuk kita maju. Tetapi dengan adanya demikian, hal yang demikian, kita bisa maju. Karena kita mengingat bahwa janji Tuhan dalam hidup kita, menyertai kita, membuat kita berhasil, ada dalam kehidupan kita. Dan kita juga, mari saya mengajak kita, miliki. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita dan suluh bagi jalan kita. Mungkin terkadang dalam kehidupan kita mengalami jalan buntu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, menyerahkan segala pergumulan kita, percayalah, Tuhan ada di hadapan saudara. Membuka jalan bagi kehidupan saudara. Intinya adalah, mari saya mengajak setiap kita, bangunlah sikap optimis saudara dalam kehidupan saudara. Bangunlah sikap optimis saudara di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan yang saudara dengarkan, hidupilah firman Tuhan itu, perkatakan dalam kehidupan saudara, lakukan saudara. Dan yang kedua, saudara, ketika engkau diberikan satu kepercayaan, engkau diberikan satu tanggung jawab, ambil tanggung jawab itu. Jangan engkau berkata, saya tidak bisa, saya belum pernah melakukan. Ambil tanggung jawab itu. Saudara, ini yang dilakukan oleh Yosua. Ketika diberikan satu tanggung jawab, dia kembali menguatkan hatinya dan teguhkan hatinya. Dia mengambil tindakan itu, memberi perintah kepada orang-orang, suku-suku yang ada pada saat itu, untuk mempersiapkan bekal. Apa yang engkau hadapi hari ini, percayalah. Jika engkau mengambil satu tindakan iman dalam kehidupan semua saudara, percayalah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan engkau keraskan hatimu. Tapi ubahkan. Hati yang keras itu akan diubahkan. Dan akan ditanami oleh firman Tuhan. Di tempat yang subur. Yang ketiga, bangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena percayalah, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita ini makhluk sosial. Hidup kita bukan untuk kita sendiri. Tetapi bangunlah relasi dengan orang lain. Percayalah. Mungkin engkau menghadapi tantangan, hambatan. Tetapi ketika engkau membangun relasi dengan orang-orang di sekitarmu, engkau bisa punya jalan yang Tuhan pakai untuk mereka. Yang Tuhan pakai untuk membuka jalan untuk saudara. Saudara, mari. Milikilah sifat optimis dalam menghadapi tantangan. Karena hanya sikap optimislah kita diberi kemampuan secara supranatural. Karena firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang kita hidupi, itu akan memberikan kita kemampuan secara supranatural. Untuk kita bisa mampu melalui setiap tantangan dan hambatan itu. Saya mau katakan, saudaraku,
Jangan kecut, jangan tawar hati. Tetapi tetaplah hidup di dalam firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sekarang kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami, karena hari ini kembali kami diberkati luar biasa oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman ini. Biarlah firman ini mengubah hidup kami, menjadikan kami orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak-Mu, mengalami sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas hamba-Mu yang sudah menguraikan firman ini bagi kami. Berkati beliau, hidup beliau, pelayanannya, berkati keluarganya, pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberkatinya. Kami percaya Engkau akan memakai lebih lagi Tuhan daripada hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah turunlah berkat-Mu atas mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Mereka yang sedang berada dalam pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan, buka jalan bagi mereka, dan kuasa-Mu nyata membuka jalan, memulihkan keadaan mereka sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga buat gereja kami di tempat ini. Kami tahu ini semua ada karena Tuhan. Nyatakan rencana dan rancangan-Mu Tuhan atas gereja ini, sehingga kehadiran gereja ini boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua jemaat-Mu, dari anak-anak sampai orang dewasa. Berkat-Mu turun atas mereka, kekuatan, kesehatan, sukacita yang melimpah dalam hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, studi mereka diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur kami untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan baik kami. Tidak lupa kami berdoa buat kota Kuningan, bahkan kota-kota lain, bahkan seluruh bangsa ini kami doakan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, memberkati bangsa kami, menolong bangsa kami dalam menghadapi situasi yang berat ini. Tuhan, Kau buka jalan. Engkau memberikan perlindungan, dan biarlah rencana-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Tidak lupa kami berdoa, menyerahkan seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, dimanapun juga Engkau tempatkan mereka. Biarlah ada penyertaan Tuhan yang nyata, kecukupan Tuhan berikan kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan biarlah terus Tuhan berjalan bersama kami. Nyatakan terus rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ada beberapa pengumuman. Besok hari Sabtu ada ibadah anak-anak remaja, saudara, anak-anak youth ya, di gereja saudara jam 6 sore. Mari anak-anak youth hadir. Bapak Ibu yang punya anak-anak youth, dorong mereka untuk sama-sama beribadah di gereja. Hari Minggu saudara ada ibadah pagi jam 8 di gereja, lalu dilanjutkan dengan sekolah minggu. Tapi khusus sekolah minggu memang tidak dilakukan secara onsite, tidak dilakukan di gereja, tapi dilakukan secara online. Jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu bantu anak-anaknya untuk bisa ikut ibadah online ini. Ya, sebab tanpa bantuan kita susah rasanya untuk mereka bisa mengatur sendiri ya. Jadi tolong saudara. Nah, lalu sore hari jam 5 ada ibadah umum kembali, dan ini diadakan di gereja jam 5 sore. Jadi untuk saudara yang tidak bisa datang pagi, saya berharap saudara tetap punya antusias untuk datang sore hari. Dan jangan lupa hari Minggu besok saudara kita akan adakan perjamuan kudus. Jadi saudara, mari hadir, siapkan hati sungguh-sungguh untuk terima perjamuan kudus, baik di ibadah pertama maupun di ibadah yang sore hari ya. Saudara, kalau saudara karena sesuatu hal yang sangat khusus mungkin saudara tidak bisa hadir, saudara hanya mengikuti online, silahkan hubungi ketua-ketua kelompok sel untuk saudara bisa menerima roti dan air anggurnya ya. Nah, saudara-saudara, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Kalau saudara mau memberikan persembahan bagi Tuhan lewat gereja ini, berikan dengan sukacita ya. Ada nomor rekening di layar handphone saudara yang bisa saudara transfer ke sana ya, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Baik, itu saja saudara. Sekali lagi Tuhan berkati kita semua. Amin.